makan dapat minta, minum karena banyak kerang tinggal nganga. Bahkan saya waktu itu sempat makan dari kotak sampah karena terus saya diberikan nama yaitu Muhammad Hidayatul Kahfi oleh Buya Yahya. Rantingnya sampai di borgol gitu? Rantai anjing. Saya diseret dari orang tua dari kamar ke lantai bawah. Nah di situ ditanya begitu tanpa bisa dijawab. Salam olahraga. Iya, salam olahraga. Akhirnya saya dikerangkeng. Dikerangkeng? 3 minggu saya dikerangkeng. Jadi surat yang pertama saya hafal itu surat Al-Muluk. Hafal ya? Iya, insya Allah saya hafal. Punggung saya dulu ya udah sembuh sekarang, bekas-bekasnya udah nggak ada. Bekas dia apa ya? Itu batang payung besi itu nempel di sini saya. Kaki sampai sekarang masih sakit. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang saya dulu beragama Hindu. Saya asli Bali dan juga terlahir dari keluarga yang cukup berada. Boleh sebutkan namanya, terus ada nama Islam atau gimana? Ya, nama lahir saya itu Anak Agung Gede Agung Winata. Lalu setelah saya masuk Islam 2018 jadi Muhammad Hidayatul Kahfi. Oh, dipanggil Kahfi. Kahfi ya. Bagaimana awal mula Abang bisa mengenal Islam? Kalau pada umumnya saya kenal Islam itu sudah sering ya, karena saya juga banyak teman Islam. Nah, hanya saja yang saya menjadi lebih ingin tahu ya. Dulu itu saya di kantor orang tua saya itu kebetulan dekat Kodim. Jadi di Kodim itu setiap menjelang maghrib sama menjelang Jumatan itu setelah murotal. Nah disitulah tanpa sengaja, tanpa saya ingini, itu terhafal ayat-ayat itu, surat itu, walaupun hari ini berbeda, besok berbeda. Gitu. Tapi Allah menjadikan menjadi satu surat, kumpulkan jadi satu surat. Itu sebuah keunikan bagi saya. Pertama kali dengar suara murotal dari toa masjid, apa yang dirasakan waktu itu? Hanya sekedar cuma dengar aja, kayak tidak ada rasa bagaimana, gitu. Kayak kita dengar musik, terus terhafal lirik gitu. Apa yang bikin suara murotal itu begitu membekas di hatinya Abang? Nah, jadi ada suatu malam momen, kebetulan keluarga saya itu punya diskotik di Bali. Nah, di situ saya open table dengan teman-teman, ada penari street segala macam. Nah, saat saya ingin ngambil botol bir, saat saya pengen ngambil itu tersetel, terus seakan-akan botol itu menjauh, itu. Lalu saya pikir saya mabuk atau enggak gitu kan? Saya rasa saya mabuk masih bisa bawa mobil kebut segala macam. Nah di situ terjadilah galau di hati. Akhirnya saya kepikiran gitu. Dan selalu kayak gitu. Saat saya ingin melakukan hal negatif, ya macam-macam kan hal-hal negatif itu berputar kayak tahu-tahu play gitu, kayak musik di play. Baik. Waktu sering dengar itu, apakah langsung tertarik atau butuh waktu lama untuk penasaran? Enggak. Jadi setelah itu cukup lama berlangsungnya, sekitar 2 tahun kalau nggak salah dari kejadian itu. Jadi kegalauan hati jatuhnya. Jadi saya coba kembali ke pura, kebetulan pura itu kan pedandangnya itu kakek saya. Nah, saya curhat tentang itu dan beliau mengisyaratkan untuk lebih instan lagi beribadah gitu kan. Banyak ibadah, banyak segala macam, tapi sudah nggak masuk di pikiran saya, nggak masuk logika gitu. Nah, akhirnya saya coba, sempat saya ke Kristen. Cuman saya bingung, di Kristen saya butuh itu ketenangan, ini malah berisik. Oh gitu. Gimana? Ya seperti itulah ibadah Kristen. Berapa lama waktu itu masuk ke agama Kristen? Nggak masuk. Jadi lebih kayak mencari jati diri gitu. Nah akhirnya waktu pada siang hari ya, menjelang zuhur, saya kebetulan dari arah apa namanya, nama Tengku Umar menuju ke Jalan Sudirman. Saya lewatilah masjid yang Kodim itu. Nah tangan saya itu
saya bawa mobil, tangan saya mau belok ke kanan. Akhirnya saya berhentilah di situ. Dari zuhur sampai dengan masjid itu tutup, saya di situ merasa kayak nikmat gitu, kayak tentram gitu. Dan pada akhirnya saat menjelang mau tutup masjid itu, saya dibangunkan. Ya beli bangun. Gitu. Ini mau tutup gitu kata orang itu. Akhirnya saya ngobrol lama itu, ternyata itu adalah salah satu DKM. Saya ceritakan tentang apa yang saya rasakan. Nah setelah itu dia tanpa ngomong, tanpa apa, dia memeluk saya sambil nangis. Terus kalau boleh tahu Aji, nama lengkapnya siapa? Kata DKM itu. Nama saya Anak Agung Gede Agung Winata. Lu mohon maaf Ji, kan saya nggak bisa bantu lebih banyak, kata dia itu. Karena dari nama Agungnya itu sudah tertera. Saya dari kasta mana, takutnya terjadi konflik agama atau bagaimana, kan tabu kan. Akhirnya dia masuk ke ruang DKM, dia ambil buku. Tebalnya segini kalau nggak salah, itu buku Tuntunan Sholat dan Kisah Para Rasul. Nah kebetulan saya ini hobi baca, jadi saya baca tanpa tahu mengerti apa isinya. Saya baca Latinnya terus cukup lama. Nah dari situlah awal mulanya terjadi petaka yang dimana saya sebut ditanya tanpa bisa menjawab, malam ditanya tanpa bisa menjawab. Itu. Terus ada diskusi nggak sama DKM atau apa nanya soal buku itu? Enggak, saya karena saya kan apa ya, saya mungkin dibilang otodidak ya. Saya cuma hanya baca, saya hobi baca memang. Saya baca dari kisah Nabi Adam, terciptanya dunia segala macam sampai Nabi Muhammad gitu. Terus ada apa ya kayak tuntunan sholat lah, bagaimana gerakan-gerakannya gitu. Pernah di-compare nggak, dibandingkan nggak dengan ajaran kalau untuk dibandingkan sih karena berbeda ya, nggak bisa dibanding-bandingkan karena setiap agama kan memiliki cara yang berbeda, interaksi kepada Tuhan yang berbeda. Gitu. Baik lagi ketua masjid ya, tanpa sadar jadi hafal ya, murotal itu. Kapan mulai sadar kalau sudah mulai bisa ngikutin bacaan murotal itu tuh? Nah, sadarnya sih ya saat saya melakukan hal negatif itu kayak keplay gitu, kayak kita dengar dulu mungkin istilahnya MP3 ya. Itu kayak setel kita hafal liriknya. Jadi surat yang pertama saya hafal itu surat Al-Muluk. Hafal ya? Iya, insya Allah saya hafal. Tanpa tahu itu hurufnya saat itu, tanpa tahu itu artinya, bacaan apa itu saya nggak tahu. Tapi kayak enak aja, lantunannya enak. Dan waktu saya coba tidak lagi melakukan hal negatif, saya coba merecap ya. Saya ikutin, saya hafal tanpa saya harus melakukan hal negatif. Itu unik itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya waktu itu bisa dikatakan, saya bilang jujur, waktu itu saya belum yakin untuk masuk Islam. Tapi karena saya tuh kabur dari rumah pada saat itu. Jadi di mana bulan Juli 2018 itu saya terjadilah malam ditanya tanpa bisa menjawab. Jadi adik saya, kembaran saya datang ke kamar dengan masuk ngajak makan. Nah kebetulan saya tertidur megang buku tuntunan sholat. Dia laporlah ke orang tua saya diseret dari orang tua dari kamar ke lantai bawah. Nah di situ ditanya begitu tanpa bisa dijawab. Salam olahraga. Iya, salam olahraga. Akhirnya saya dikerangkeng. 3 minggu saya dikerangkeng. Tapi masih diperbolehkan pesan makanan. Nah, alhamdulillah saya dikasih kecerdasan sama Tuhan, sama Allah. Saya pesan makanan berupa mie, tapi minyaknya nggak saya campur. Nggak boleh campur karena saya bilang cuma saya tahu sendiri takarannya. Kenapa tuh begitu? Karena buat keluar rantai kaki tangan. Oh, itu. Dikerangkengnya sampai di borgol gitu? Rantai anjing. Allahu Akbar. Itu. Gara-gara? Hanya baca. Cuman baru hanya baca ya, belum pindah Islam ya? Belum. Allah. Belum, hanya baca, belum tahu, belum pasti saya akan pindah saat itu. Allah. Akhirnya saya berhasil lah selama 3 minggu itu saya kumpulkan, berhasil saya keluar. Ini kaki sampai sekarang masih sakit. Mana nih? Oh. Kaki sebelah sini masih kecengklek lah ibaratnya. Karena ngeluarin kan kaki susah tuh. Saya keluar dari rumah hanya menggunakan pakaian yang saya pakai tanpa beralas sendal. Punggung saya dulu ya udah sembuh sekarang, bekas-bekasnya udah nggak ada. Bekas dia apa ya? Itu batang payung besi itu nempel di sini saya. Saya masih ingat banget itu. Cuman gara-gara baca buku tuntunan. Iya.
Terus itu banyak itu ada kakek saya itu ayah daripada ibu saya yang jadi pedanda segala macam. Nah, saya lari ke rumah pacar saya, diobati selama seminggu oleh pacar saya. Nah, baru sudah merasa pulih, cukup pulih lah. Saya minta sama pacar saya waktu itu 10 juta buat kabur. Jadi saya tuh ke Jawa hanya kabur dari pesakitan orang tua. Waktu itu posisi belum masuk Islam? Belum masuk Islam dan saya cuma tahu saya pergi dari orang tua. Gitu. Nah, 10 juta itu cuma habis nggak nyampe 24 jam. Bisa kenapa itu? Karena waktu itu post power syndrome saya tinggi. Apa? Post power syndrome. Apa tuh? Apa ya? Memang saya dulu itu hidup bisa dikatakan gelimang harta. Oh. Apa yang orang tua itu saya minta nggak pernah ditolak. Oh. Itu. Jadi 10 juta itu nggak nyampe 24 jam habis di Solo. Di Solo saya lontang-lantung, numpang sana, numpang sini, nyampelah di kota Cirebon. Ya. Dari situ. Nyampe di kota Cirebon. Oke. Tadi ada sebut pedanda kan begitu. Yeah. Barangkali sahabat ngaji cerdas belum tahu nih. Tadi siapa yang jadi pedanda? Pedanda itu apa? Mungkin jelasin dulu ke ngaji. Pedanda itu, jadi yang pedanda itu adalah kakek saya, yaitu ayah daripada ibu saya. Pedanda itu bisa dikatakan salah satu pemuka agama di Hindu Bali. Itu setara kayak kiai atau ustadz di Islam. Oke. Supaya nanti nggak ada pertanyaan dari ngaji cerdas ya. Apa nih pedanda? Berarti kan dari keluarga yang taat dalam Hindu ya, begitu ya? Bahkan dulu SD, SMP saya itu sekolah agama. Oh, agama Hindu gitu ya? Agama Hindu. Oh. Apa tuh dipelajarin apa aja tuh kitab sampai apa gitu? Saya nggak masuk sampai sekarang. Oh, maksudnya nggak masuk ke logika atau gimana? Nggak pernah hafal. Gitu ya? Kenapa bisa gitu? Susah kan. Baik. Tadi udah sampai Cirebon ya begitu ya? Gimana gitu kelanjutannya di Cirebon? Nah, ngapain di Cirebon lagi? itu saya diturunkan dari mobil pickup yang saya tumpangi, saya dikasih uang 10.000 oleh kernetnya. Dia bilang, kami mau naik tol. Nah, di tol tidak boleh ada orang di bak. Akhirnya saya diturunkan, kalau nggak salah di pintu Palimanan atau Pleret, saya lupa. Oke, Palimanan. Nah, itu, jadi saya duduklah di atas batu itu, nggak jauh daripada pintu tol, datang tukang ojek. Dengan masuk, nawarin jasanya. Ditanya, mau kemana? Katanya. Saya nggak tahu mau kemana. Saya tanya lagi, ini di provinsi apa Pak? Oh, sampai nggak tahu ya? Iya, saya nggak tahu. Udah di masih Jawa Tengah kah? Apa sudah Jawa Barat kah? Gitu kan. Akhirnya, emang A-nya dari mana? Saya dari Bali, kata saya. Oh, apa yang dicari di sini? Saya nggak tahu apa yang saya cari. Akhirnya, ya udah ikut saya aja. Saya nggak bisa bayar Pak, kata saya. Saya cuma ada uang segini, itu pun bakal saya pakai buat makan. Udah ikut aja. Ikutlah saya. Nah, saat saya ikut itu, yang saya tahu itu melewati Kelurahan Astina Raya Gunung Jati. Udah lewat, terus masuklah gang-gang seperti yang di depan ini, cuma cukup mau satu motor. Beliau tunjuk. Nah, ini di sini kamu bisa istirahat di sini. Banyak orang-orang seperti kamu, katanya. Seperti kamu dalam arti tidak ada tempat tinggal gelandangan. Nah, itu ternyata itu Masjid Sunan Gunung Jati. Gitu. Oh, setelah itu? Nah, akhirnya saya ragu kan. Dia pergi, dia menghilang. Nah, saya lihat, ini masjid, saya bukan Islam. Apakah saya bisa? Akhirnya saya duduklah di suatu warung, ya, ada estalase sambil minum es, sambil ambil itulah rokok ya. Terus saya lihat nggak ada bedanya saya dengan Muslim sama Islam, sama Hindu. Saya manusia kan. Saya masuklah, saya beranikan diri. Terus saya istirahat di sana, bersihkan badan segala macam. Nah, waktu asar, saya dibangunin. Pak, bangun, sholat. Begitu ya, karena nggak tahu ya. Saya tanya, layaknya seorang bangun tidur lah kan. Saya gini, Pak, sholat, kata yang bangun itu. Saya tanya, sholat itu apa? Terus? Sholat begini, kata dia. Kata orang yang bangunin saya itu. Oh, saya nggak sholat. Saya bukan Islam, kata saya. Oh, ya sudah, dibiarin lah. Lalu saya tidur lagi. Menjelang maghrib dibangunkan lagi oleh marbotnya. Bahwa di Sunan Gunung Jati itu tamu yang meminap atau yang mukim di sana wajib lapor. Jadi saya dibawa ke ruang DKM. Saya waktu itu masih KTP Bali kan.
Nah di situ saya ditanya kenapa bisa ke sini dengan ya bisa dilihat waktu itu badan saya masih memar, masih banyak memar kenapa. Terus saya ceritakan perihal apa yang saya alami beberapa minggu terakhir itu kan. Akhirnya nggak lama datang imam masjidnya, diceritain lah dari marbot ke imam masjid apa yang diceritakan oleh saya. Nah imam masjidnya itu langsung ngomong, kamu mau ikrar nggak? Oh langsung ya. Itu. Saya tanya karena saya ikrar dalam arti kan bersumpah. Saya nggak tahu sumpah apa. Ikrar dalam hal apa Pak? Masuk Islam. Nah disitulah saya nggak berpikir panjang karena dalam otak saya waktu itu ini badan saya sudah setengah basah, sudah apa ya? Sudah masuk. Ya badan saya udah pesakitan segala macam, sekalian aja masukin. Dalam pikiran saya cuma itu aja. Itu bisa dikatakan waktu itu niat nggak niat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah kemudian syahadatnya tuh waktu sholat apa? Nah syahadatnya itu jadi kebetulan di Sunan Gunung Jati itu setiap malam Jumat Kliwon itu rame, banyak pengunjung. Ada ratusan orang yang berkunjung. Nah diumumkan bahwa nanti ba'da sholat maghrib menjelang isya itu ada saudara kita yang akan masuk Islam. Dikenalkan beliau ini dari Bali gitu. Nah kumpulkan mungkin ada sekitar 300 orang waktu itu. Saya duduk di depan mimbar sambil menunggu introduction lah. Jamaah. Enggak pengenalan daripada si imam masjid ini. Oh iya. Gitu pembukaan apa yang mereka omongkan itu waktu itu saya nggak tahu. Nah setelah kumpul semua jamaah yang sudah ada semua, terus beliau suruh ikuti apa yang saya ini. Terus pertama suruh baca istighfar waktu itu, ikuti. Wow, saya nggak tahu waktu itu masih terbata-bata. Disaksikan ya. Berarti waktu sholat apa itu? Setelah sholat apa? Setelah sholat maghrib, pada maghrib ya. Pada maghrib waktu itu. Jadi antara maghrib dan isya di tengah-tengah itu. Disahadatkan oleh imam masjid tersebut. Okay. Nah, terus ditanya, apa yang membuat kamu tertarik dengan Islam? Saya jawab, sebenarnya nggak ada yang membuat saya tertarik. Tapi saya tahu dan saya bisa menerikan apa yang kalian baca saat kalian ibadah. Nah gitu, boleh tahu apa itu? Yaitu saya sebutkan surat Al-Mulk. Nah saya baca dari awal, dari Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai ayat terakhir 30. Nah baru setelah selesai itu saya lihat mimik-mimik wajah-wajah itu, orang yang melihat saya itu ada yang menangis, ada yang takbir gitu. Saya bingung kenapa mereka seperti itu, karena bagi saya itu hal sepele. Terus si Imam Majid itu ngomong, nggak semua orang Islam itu hafal surat itu. Itu salah satu surat yang baik yang bakal yang katanya bisa menjadi penolong di alam kubur. Yang saya tahu saat itu intinya di situ. Ya betul. Itu. Setelah itu syahadat langsung di situ. Syahadat di situ saya mencontohkan apa yang diucapkan gitu. Setelah syahadat kan belum punya tempat tinggal, belum punya maksudnya menetap di mana. Nah, itu diarahkan oleh siapa? Nah, jadi setelah syahadat itu, setelah syahadat saya duduklah di latar Masjid Sunan Gunung Jati itu. Ada yang bersalaman. Tadinya saya nggak punya uang, masya Allah saya punya uang banyak saat itu. Alhamdulillah. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih sarung, ada yang ngasih ikro waktu itu. Nah, saya dibolehkan tinggal di sana. Di masjid itu lebih kurang 3 bulan. Oh, masya Allah. Itu lebih bulan 3 bulan di sana. Ya, yang belajar juga kita belajarnya kadang ada yang datang, diajarin itu. Tapi saya masih ingat dosa pertama saya waktu setelah masuk Islam. Apa tuh? Kembalinya kebiasaan buruk saya dulu. Apa tuh? Karena saya megang uang, akhirnya saya beli alkohol. Astagfirullahaladzim, itu saya masih ingat banget. Dan dengan pedenya kan kebiasaan orang Bali megang botol di jalan biasa. Iya. Ini saya beli dari alun-alun Cirebon, saya tenteng botol itu. Ya Allah. nyebrang lampu merah, saya tenteng satu, saya minum. Ada polisi. Ya, terus? Ada polisi negur saya, Bapak minum tengah bolong di tempat umum. Bapak ini melanggar undang-undang, kata polisi tersebut. Dengan sadar diri, yang ada Bapak yang melanggar undang-undang.
kepada saya. Lah kok saya, kata Pak Polisi itu? Hak asasi manusia. Debat itu ya. Berdebat. Karena dalam undang-undang tersebut yang Bapak sebutkan kepada saya, kan yang penting saya tidak membuat keonaran saat saya minum, tidak membuat kegaduhan, tidak mengusik orang, itu kan intinya. Nah sedangkan saya ngomong sama Bapak masih lancar. Coba mana KTP kamu, kata polisi itu. Saya tunjukin, kamu ini jangan bawa daerah kamu ke sini. Itu masih ingat. Bahkan astagfirullahnya lagi, dalam angkot saya tawarin orang. Ya Allah. Untung sekarang kita nggak ditawarin. Astagfirullah. Nah, ini yang lebih parah lagi, astagfirullahaladzim, lagi parah banget. Sampai Sunan Gunung Jati waktunya asar. Suruh sholat. Itu botol di depan, saya sholat. Ya Allah. Jadi sambil saya ruku, sambil negu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu masih ingat saya. Tapi karena memang belum tahu ya. Belum tahu. Ya kan. Nah, akhirnya itu anehnya nggak marah. Masyarakat jamaah itu nggak ada yang marah di situ. Memaklumi ya. Tapi setelah sholat, saya duduk baru dikasih tahu. di teras sambil minum pula. Dikasih tahu, sekarang kamu udah muslim, udah Islam, di sini haram, nggak boleh. Saya maklumkan. Imam masjidnya juga ngomong gitu. Nah, akhirnya rasa malu pun timbul, saya diam. Gitu. Tapi alhamdulillah sudah bisa ditinggalkan semua ya, alhamdulillah. Nah, kemudian selama 3 bulan di Masjid Sunan Gunung Jati, setelah itu kemana? Nah, setelah 3 bulan itu mungkin seingat saya itu ada kayak usia-usianya abang ya, datang pakai peci, pakai baju koko, datang ke Sunan Gunung Jati, kebetulan nanya langsung kepada saya. Permisi, assalamualaikum, kata beliau. Saya nyari itu abang-abang yang baru masuk Islam dari Bali itu mana ya? Tahu ya? Saya nggak tahu. Yang jelas dari sekian orang itu mungkin salah satunya beliau. Ada apa ya? Saya disuruh oleh pondok pesantren ini, menjemput Buya, pengen ketemu. Buya siapa ya, kata beliau? Buya Yahya. Itu berarti ada yang mengutus ya dari Pondok Al-Baza ya? Saya nggak tahu saat itu. Nah, kata saya, Pak, mohon maaf, saya ini selama di sini yang mengayomi saya itu pihak DKM dan masyarakat. Mereka berpesan kalau saya ingin diajak orang, izin kepada DKM. Akhirnya kapan bisa ketemu? Mungkin nanti menjelang sholat itu, atau setelah sholat itu. Akhirnya asar sholat. Selesai sholat, ini kan saya bilang ke marbotnya, minta tolong pertemukan oleh imam masjid itu. Akhirnya dipertemukan, orang ini yang menemuin saya itu datang, ngomong bahwa saya disuruh oleh Buya Yahya itu untuk bawa saya ke pondok pesantren biar dididik oleh beliau gitu. Gitu. Akhirnya mondok di sana. Berapa lama? Udah lama ya, karena awal-awal minggu pertama itu saya masih ingat, 2 minggu pertama di Buya Yahya itu saya langsung dibawa orang Sukabumi. Namanya Haji Aang. Saya juga nggak tahu dia dari mana kenal dari saya. Yang jelas dia berjanji pada saya bisa mengeluarkan dan menjamin legalitas negara berupa KTP nama baru, terus sertifikat agama dengan nama Muslim, karena dasarnya kan di situ. Terus penggantian ijazah dengan nama baru gitu kan. Kira saya diizinkan oleh Buya Yahya untuk dibawa oleh Haji Aang itu. Nah, sebelum sampai Sukabumi, mampir ke Bandung. Bandung. Mampir ke Bandung, ketemu oleh pemilik Yayasan Widyatama. Yayasan Universitas Widyatama, namanya Haji Nandi. Waktu itu untuk season ketemunya badai subuh. Kultum kecil sama cerita seperti ini gitu. Nah, setelah cerita menjelang pagi jam 6:30, Haji Nandi datengin saya, menawarkan untuk memenuhi nazarnya. Dia menawarkan, kamu mau umroh nggak? Masya Allah. Gitu. Haji Nandi. Alhamdulillah. Tahun 2018 bulan November atau Desember. Masya Allah. Ada orang nazar pengen mau umrohkan? Iya. Masya Allah. Luar biasa ya. Itu. Nah, akhirnya saya setelah itu
Nanti jadi Haji Aang itu sahabatnya Haji Nandi. Jadi Haji Nandi itu menyerahkan semua dokumen itu untuk diselesaikan kayak KTP segala macam untuk pembuatan paspor sama Haji Aang. Setelah jadi baru saya umroh. Itu saat itu. Umroh 2018 ya. 2018. Berarti setelah umroh pulang ke mana? Enggak, waktu itu jadi Haji Aang ini saya selama mungkin 6 bulan di Sukabumi. Itu saya jadi Haji Aang ini bukan orang punya, bukan orang hebat, bukan pemuka agama, tapi dia itu punya satu desa, di mana desa itu adalah tanah dia. Oh, Masya Allah. Isi orang itu adalah orang-orang mantan pecandu, narkoba, dan juga mantan alkohol segala macam lah, anak-anak jalanan. Dia ayomi. Biaya hidup Haji Aang yang nanggung. Yang penting ngaji. Nah, jadi saya di situ pemulihan NKB saya. Rehab saya di situ. Saya dari jam 12 malam sampai azan subuh direndam di gentong itu. Digentong. Dikasih es batu. Es batu segede-gede paha. Es balok itu sampai sembuh. Masya Allah. Nah, setelah itu baru dibawa ke Buya Yahya lagi ngaji di situ. Oh, dibalikin lagi. Iya. Ngaji, terus baca Iqra, Al-Qur'an, terus saya diberikan nama yaitu Muhammad Hidayatul Kahfi. Oh, oleh Buya Yahya. Oleh Buya Yahya, Masya Allah. Nah, makanya saya permanenkan di KTP. Karena saya pikir itu adalah orang besar ya di negara ini. Ya, Buya Yahya ulama besar. Masya Allah. Antum orang yang beruntung itu. Ulama besar di Cirebon itu. Iya. Masya Allah. Al-Barjah, iya. Tadi kan saya sebutkan Al-Barjah. Masya Allah. Kemudian selesai balik lagi dari Sukabumi, balik lagi ke Cirebon itu. Iya. Setelah dari Cirebon kemana? Nah, jadi setelah 2019-an itu sampai dengan 2021, saya kan hidup di ayomi oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga tertentu, ya kan. Saya dikasih hidup saya. Saya ini berpikir pada akhirnya saya ini laki-laki. Kalau hidup saya dikasih, ya saya akan jadi laki-laki pemalas. Sedangkan nanti insya Allah saya akan menikah. Kalau saya malas, otot saya nggak akan bergerak ya kan, jadi lemas semua. Pas asar, setelah sholat asar saya berdoa, ya Allah, hamba-Mu ini dalam masalah, mau kerja tapi nggak tahu mau kerja di mana, mau ngerantau nggak punya duit, ya Allah kasih uang, kasih modal ongkos untuk saya ngerantau kemana aja, berapapun kasih ya Allah. Akhirnya saya aminkan. Saya keluar dari masjid, hendak mau memakai sendal, datang santri. Mas Nata katanya. Dulu saya panggilannya Nata. Bapak jari mau ketemu. Bapak siapa ya? Katanya. Karena saya manggil Buya Yahya bapak juga. Kalau nggak bapak abah. Gitu. Bapak saya kebetulan berkunjung. Orang tua santri ini. Jadi ditanya perihal kabar bagaimana diajak makan bareng, lalu saya diamplopin. Uangnya 100.000. Hasil doa. Langsung sore itu, malam itu saya berangkat ke Jakarta. Dan di Jakarta ongkos itu cuma sampai Kampung Rambutan. Dan di Jakarta saya cuma tahu Kemang. Di Jakarta saya cuma tahu Kemang karena tempat saya dulu. Dunia malam. Iya, betul sekali. Jadi uang itu habis. Dari Kampung Rambutan jalan kaki saya ke Kemang. Saya cari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan itu. Nah, itu saya bawa tas carrier isinya 9,5 kilo. Saya jalan cari masjid banyak tutup karena waktu itu zaman Covid. Akhirnya saya tidur di Jalan Antasari itu ada tulisan Lipo Kemang. Saya tidur di balik tulisan itu. Makan dapat minta. Minum karena banyak kerang tinggal nganga. Bahkan saya waktu itu sempat makan dari kotak sampah karena nggak punya uang. Tapi ya alhamdulillah karena saya berpikir orang gila makan dari kotak sampah gak mati. Paling cuma sakit perut. Nah, akhirnya alhamdulillah dapat kerja. Gitu saya habis muter-muter nyari kerjaan gak dapet. Menjelang maghrib di Jakarta itu di selatan itu ada namanya Nurul Hidayah. Deket bundaran wali kota Jakarta Selatan. Nurul Hidayah apa itu. Kebetulan lagi renovasi. Saya tanya, alhamdulillah tadinya 5 mandor menolak karena kan renovasinya macam-macam. Menjelang Isya
1 nerima saya, 4 saya tolak. Akhirnya saya kerja kuli bangunan cuma 2 bulan setengah saya. Akhirnya saya jadi supir taksi. Supir taksi. Iya. Gitu. Dari supir taksi berapa lama? Supir taksi cukup lama sampai saya ketemu istri di taksi. Oh, Masya Allah. Nggak sengaja lagi makan mie ayam di depan Mall Kota Kasablanka, dapat istri. Oh, sekarang sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, udah punya anak 1. Alhamdulillah. Perempuan, alhamdulillah. Sekarang tinggal di Matraman. Alhamdulillah. Berarti sekarang Kerjaan sekarang sempat pindah-pindah dan sekarang saya menjadi bisa dikatakan aspri, bisa dikatakan supir juga, salah satu polisi. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Berarti keluarga masih ngubungin? Keluarga lost contact sampai akhirnya bulan Januari. Sempat beberapa kali keluarga besar di Bali sana menghubungi. Waktu itu kembaran saya nikah, saya bukan keluarga yang ngubungin, tapi teman saya, oh ini adikmu nikah, ngasih tahu gitu kan. Terus waktu bulan Januari tahun ini dikasih tahu ibumu meninggal, dan kemarin dikasih tahu bapakmu meninggal. Itu bapak yang iya, dan ya bisa dikatakan alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Karena itu siapa ya? Itu yang ditunggu-tunggu. Kenapa kok bisa begitu? Untuk ngambil ijazah. Oh, berarti bisa ambil lagi ijazahnya? Belum, lagi nyari uang buat ongkos ke sana ya. Iya, tadi saya tawarin oleh abang. Oh, untuk ada yang ingin saya jual. Tapi belum laku. Ijazah apa yang mau diambil? S1, S2. S1, S2? Iya. Masya Allah. S2 apa? Teknik sipil, arsitektur S2. Allahu Akbar. S2? Iya. Masya Allah. Jadi antum sekarang mau pulang ke Bali, ngambil ijazah itu untuk mungkin melanjut kehidupan selanjutnya. Lebih baik gitu ya. Karena saya sempat berapa kali kemarin ikut orang Jogja, walaupun dia tidak ada ijazah, dia memekerjakan saya tanpa ijazah, tapi saya bisa membuktikan skillnya. Tapi kata si orang Jogja ini, kamu kalau value-nya mau lebih tinggi, kamu harus ada legalitas. Berarti drafting apa udah bisa ya? Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Karena ayahku saya itu kontraktor, jadi apa yang sebenarnya beliau itu menyekolahkan saya sipil, arsitektur itu untuk meneruskan usahanya. Luar biasa. Tapi pada akhirnya memisahkan diri dari keluarga. So mudah-mudahan nanti ketemu jalannya ya, Bang Kapi ya. Insya Allah. Kemudian harapan antum apa nih ketika sudah melalui semua ini begitu ya? Harapan antum ketika sudah menjadi seorang muslim sekarang ini apa? Harapannya tidak banyak. Yang jelas mendapatkan itu lebih mudah daripada menjaga. Menjaga itu lebih sulit daripada mendapatkan, karena kita menjaga suatu hidayah yang berupa yang saya dapatkan ini sangat sulit. Banyak godaan, banyak cobaan, banyak terngiang masa lalu gitu. Karena jujur saja, dan itu memang terbukti ya, janji Allah itu akan mengganti hal-hal buruk yang didahulu dengan orang-orang baru, dengan kenalan baru, dengan networking yang baru gitu. Nah, dengan cara dimiskinkan kembali, dicuci kembali, dan itu yang saya rasa, dan itu banyak cobaannya. Dari kehidupan yang gemerlap ya, yang glamor gitu ya, yang serba Masya Allah ya. Sekarang bukan minus lagi, tapi terjun bebas gitu ya. Saya sekarang lagi merintis. Nah, alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit kembali begitu ya. Nah, apa pesan-pesan Beli ya, kepada sahabat ngaji cerdas mungkin yang sekarang juga mengalami kehidupan seperti Beli gitu ya? Bisa kasih pesan semangat motivasi kepada mereka? Pesan saya untuk rekan-rekan saudara yang mungkin sama mengalami apa yang saya alami, tetap semangat pertama. Terus ingat bahwa kelak itu, sekarang ini dunia itu cuma tempat sementara. Tempatnya cuma untuk kita nyari kehidupan saja, buat kita makan doang segala macam, tapi pada dasarnya kita akan kembali padanya. Itu disitulah pembuktian kita masuk surga atau neraka. Masya Allah. Ya. Karena finally ya di situ.
Masya Allah. Jadi sekarang masih aktif ikut pembinaan, kajian atau kalau kajian untuk itu sih sudah enggak ya, karena hanya paling saya cuma saya lagi singgah sholat di mana saya dengar kalau ada pengajian, atau kayak deket rumah bos saya kebetulan ada pengajian rutin, saya suka ikut mendengar karena untuk lebih menguatkan hati. Iya. Masya Allah. Tapi untuk rutinitas pastinya enggak. Ya, alhamdulillah sahabat ngaji cerdas, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Beli Kafi ya, karena udah masuk nama Islamnya. Masya Allah, tadi saya sebenarnya terharu banget ya, keajaiban umroh, terus dari tangan satu ke ulama lain begitu ya. Kemudian ujian sangat berat menurut saya ya, dan alhamdulillah beliau ingin bangkit kembali, dan salah satu keahlian beliau ya tersendat oleh legalitas, yaitu ijazah beliau. Iya. Dan sekarang sebenarnya bukan ketahan sih, karena saya keluar itu tanpa pamit. Iya, kabur lah ya, kabur, dan sekarang ingin insya Allah pengen diambil lagi di Bali ya. Mudah-mudahan ada tangan-tangan perpanjangan tangan Allah ya, dan ada para muhsinin mungkin yang insya Allah ingin membantu beliau, nanti bisa hubungi Ngaji Cerdas ya di nomor 0821 135 1315 5743 yang mau ingin meringankan atau membantu beliau atau mau ajak beliau mungkin ke Bali langsung ya, mau lewat jalur darat, jalur udara, jalur laut gitu ya, insya Allah untuk mengambil ijazahnya S2 ya Bang ya? Iya. S2 di arsitektur, Masya Allah. Semoga ini Allah mudahkan ya beli ya, insya Allah. Nanti sahabat Ngaji Cerdas hubungi di nomor Ngaji Cerdas ya, di admin Ngaji Cerdas 0821 1315 5743, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sahabat Ngaji Cerdas tonton tadi menjadi wasilah kebaikan. Barakallahu fikum. Syukran beli. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.